Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Belajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas latihan soal di elemen analisis data informatika kelas 7 kurikulum merdeka bagian pertama. Bagi kalian yang baru ketemu dengan channel Belajar Hebat ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kita langsung masuk pada soal nomor 1, latihan soal nomor 1. Suatu fakta atau kejadian yang berisi keterangan yang benar dan nyata serta dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar sebagai kajian analisis kesimpulan merupakan istilah dari A. Opini, B. Visualisasi, C. Data, D. Informasi. Jawabannya adalah C. Data. Kita bahas soal nomor 1. Opini adalah sebuah pendapat, tanggapan, pengetahuan, pikiran, atau pendirian yang dimiliki seseorang dalam menanggapi sesuatu. Visualisasi adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Data adalah suatu fakta atau kejadian yang berisi keterangan yang benar dan nyata serta dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar sebagai kajian analisis kesimpulan. Dan yang terakhir, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Data. Nomor 2. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang ada memiliki sifat up to date dan teknik yang digunakan seperti observasi, wawancara, diskusi merupakan jenis data yang disebut sebagai data A. Sekunder, B. Primer, C. Kuantitatif, D. Kualitatif. Jawaban yang benar adalah B. Oke, kita bahas soal nomor 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti dari BPS atau Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang ada dan memiliki sifat up to date dan teknik yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan juga diskusi. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah B. Data primer. 3. Apabila terdapat memori berukuran 3372 KB, maka jika dikonversi ke megabyte akan menjadi A. 0,3 MB, B. 3,3 MB, C. 33,72 MB, D. 337,2 MB. Jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita bahas soal nomor 3. 1 kilobyte sama dengan 0,001 megabyte. Jadi 3372 kilobyte jika dikonversikan ke dalam megabyte, kita kalikan 3372 dikali 0,001, hasilnya adalah 3,372 atau 3,3 megabyte. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4. Proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut merupakan pengertian dari A. Analisis data, B. Interpretasi data, C. Satuan ukuran data, dan D. Kesimpulan data. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis data. Kita bahas soal nomor 4. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Interpretasi data memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu.
Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Lalu satuan ukuran data menggambarkan jumlah data, juga ukuran ruang yang digunakan suatu data dalam suatu penyimpanan. Jenis satuan ukuran data ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Dan yang terakhir, kesimpulan data adalah hasil akhir berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A, analisis data. Nomor 5. Beberapa fungsi spreadsheet yang benar di bawah ini kecuali A. Melakukan perhitungan aritmatika, logika, dan statistika. B. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. C. Memutar audio, video, desain, dan multimedia. Dan D. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Oke, kita bahas soal nomor 5. Di sini ada 6 fungsi spreadsheet. Yang pertama, melakukan perhitungan aritmatika, logika, dan statistika. 2. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. 3. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. 4. Membuat catatan keuangan dan menyusul laporan keuangan. 5. Melakukan analisis dan riset harga. Dan yang terakhir, 6. Melakukan konversi mata uang. Sehingga yang tidak ada yaitu C. Memutar audio, video, desain, dan multimedia. Lanjut ke soal nomor 6. Kotak kecil pada worksheet yang menjadi titik pertemuan antara baris atau row dan kolom atau kolom pada Microsoft Excel disebut A. Range, B. Cell, C. Sheet, D. Workbook. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah ya, B. Cell. Kita bahas soal nomor 6. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Sel adalah kotak kecil pada worksheet yang menjadi titik pertemuan antara baris dan kolom pada Microsoft Excel. Sheet adalah suatu lembar kerja yang kita gunakan untuk menginput dan memproses data di Excel. Dan workbook merupakan suatu file atau dokumen yang terdiri dari lembaran-lembaran sheet. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Cell. Nomor 7. Range B1-D10 pada Microsoft Excel memiliki jumlah sel sebanyak A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. 30. Kita bahas soal nomor 7. Di sini adalah range B1-D10 sehingga tabelnya seperti ini ya. Ada 3 kolom yaitu B, C, D dan juga ada 10 baris dari baris 1 sampai dengan baris 10. Jadi inilah range B1-D10. Jumlah kolomnya dari B ke D sama dengan 3 yaitu B, C, D. Lalu jumlah barisnya yaitu dari baris 1 sampai ke 10 ada 10. Sehingga jumlah selnya yaitu 3 kali 10 sama dengan 30. Jawabannya yaitu C, 30 sel. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah berikut. Nilai sel A2 70, B2 85, C3 65, D2 sama dengan 90. Jika diberikan formula sama dengan average A2, D2 pada kolom tabel nilai akhir, maka akan menghasilkan jawabannya adalah D. 77,50. Oke, kita bahas soal nomor 8. Average adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data. Data di sini yaitu data dari range A2 sampai dengan range D2. Kita ketahui bahwa nilai dari A2 adalah 70, nilai B2 85, nilai C2 65 dan nilai D2 adalah 90. Jika kita hitung ya,
Berarti kita harus menjumlahkan nilai dahulu, 70 ditambah 85 ditambah 65 ditambah 90. Lalu kita bagi menjadi 4 karena di sini datanya ada 4 ya. Hasilnya adalah 310 dibagi 4, 77,50. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah D, 77,50. 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sum, 2. Average, 3. Max, 4. D5, 5. A1. Berikut yang termasuk fungsi statistik dalam Excel atau spreadsheet yaitu A. 2, 3, 4, B. 1, 2, 3, C. 3, 4, 5, D. 4 dan 5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B. 1, 2, 3. Kita bahas soal nomor 9. Sum adalah fungsi statistik yang digunakan untuk menghitung total jumlah nilai pada range tertentu. Average adalah fungsi statistik yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data. Max adalah fungsi statistik yang digunakan untuk mencari nilai paling besar dari sekumpulan data. D5 dan A1 adalah sebuah sel ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B. 1, 2, 3. D5 itu sel D5, A1 itu adalah sel A1, bukan sebuah fungsi ya. Sehingga jawaban yang tepat B. Lanjut soal yang terakhir yaitu 10. Perhatikan tabel di bawah ini. Penulisan rumus atau fungsi untuk menghitung rata-rata data di atas yang benar adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah B. Sama dengan average C2, C7. Kita bahas soal nomor 10. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata. Di sini ada dua opsi atau ada dua pilihan jawaban yaitu sum dan average. Sum digunakan untuk mencari fungsi statistik yang digunakan untuk menghitung total jumlah nilai. Average adalah fungsi yang digunakan untuk mencari atau menghitung nilai rata-rata. Sehingga jawabannya di sini adalah average antara B dan juga C. Nah, di sini kita tinggal cari range-nya. Jika melihat data yang ada di tabel di sini, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah sama dengan average C2, C7 ya, yaitu yang B. Kenapa C2, C7? Karena di sini range-nya itu ada di range C2. Pertama di C2 ya, ada di kolom C baris kedua. Dan juga yang terakhir ada di kolom C baris ke-7 ya, sehingga kita ambil untuk rumusnya itu average C2 C7. Paham ya? Demikianlah latihan soal tentang analisis data. Semoga bisa memberikan pemahaman buat kalian. Masih banyak latihan soal dan juga video pembelajaran yang akan Ibu bahas dan Ibu upload di channel Pelajar Hebat. Jadi pastikan kalian like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng untuk mengetahui update video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.